Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang leadership dalam kewirausahaan. Ada 4 materi yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian leadership dalam wirausaha, yang akan dijelaskan oleh Afini. Kedua, kriteria leadership dalam wirausaha, akan dijelaskan oleh Hesti Warokah. Yang ketiga, fungsi leadership dalam wirausaha, yang akan dijelaskan oleh Hesti Ayu Ferawati. Dan yang terakhir adalah kunci sukses seorang leadership dalam wirausaha, yang akan dijelaskan oleh Zalifatus Zahro. Pengertian leadership atau kepemimpinan dalam wirausaha. Menurut Cons and O'Donnell, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, leadership dalam wirausaha bisa dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memimpin orang lain. Bukan hanya memimpin, tetapi juga harus bisa memahami. Karena dengan bisa memahami orang tersebut, maka kita mengerti dan bisa untuk memimpinnya. Saya Hesti Waroka akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kriteria leadership dalam wirausaha. Yang pertama, kriteria yang dibutuhkan sebagai leadership dalam berwirausaha adalah keberanian atau dare to act, keberanian untuk bertindak. Keberanian seseorang dalam berwirausaha yang senantiasa dihadang oleh resiko merupakan wujud dari keberanian menembus ketidakpastian usaha. Contohnya, seperti perhitungan yang cermat, antisipatif terhadap segala resiko dari setiap keputusan yang diambil, atau yang sering kita sebut adalah plan B. Serta visioner merupakan sifat yang perlu dipertajam seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh seorang wirausahawan yang andal. Next, selanjutnya, membangun tim yang baik atau good team leader. Untuk mewujudkan komitmen perusahaan mutlak, diperlukan kebersamaan langkah semua karyawan yang dikendalikan oleh pimpinan perusahaan. Maka dari itu, sangat penting kebersamaan karyawan dalam intern perusahaan mencerminkan keterlibatan dan kontribusi tenaga dan pikiran seluruh karyawan dengan membentuk tim yang baik sehingga target perusahaan dapat diwujudkan bersama. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik atau eager to learning. Hendaklah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawannya untuk mencapai tujuan bersama, serta berjiwa besar dan lapang dada dalam menerima input tentunya. Input, saran, pandangan orang lain, serta kritik dalam setiap perkembangan suatu ide dalam usaha yang kita jalani bersama. Juga sikap hati yang perlu dimiliki sikap besar hati maksudnya, yang perlu dimiliki oleh setiap seorang pemimpin untuk menerima sebuah kritik atau saran yang diberikan oleh karyawan. Selanjutnya, berani mengambil resiko. Nah, seorang yang berani mengambil resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. Contohnya sebagai terutama sebagai leadership dalam berusaha. Dan resiko yang diambil seringkali akan menjadi suatu pengalaman yang memberikan proses pembelajaran untuk dapat meraih keberhasilan di waktu kemudian. Selanjutnya, memiliki seorang mentor atau pembimbing atau sering disebut having mentor. Dalam menjalankan proses kepemimpinan, terkadang kita memerlukan bimbingan dan arahan dari orang
lain yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman daripada diri kita, yang biasa kita sebut sebagai mentor atau pembimbing. Ini perlu untuk menggunakan mentor atau orang yang membimbing dan membina agar dapat mengembangkan usaha baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha yang kita buat. Selanjutnya, pikiran terbuka atau open mindset. Seorang wirausaha yang terbuka terhadap ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan di dalam jiwa kewirausahaan, terutama seorang leadership ya. Dan pikiran yang luas, dinamik, dan kesediaan untuk pembaharuan. Bisa lebih cepat berkembang dan dalam lapangan industri. Nah, ini sangat dibutuhkan sebagai seorang leadership dalam berwirausaha untuk lebih inovatif serta kreatif dalam mengembangkan sebuah usaha yang sedang kita jalani saat ini gitu. Supaya tidak monoton juga dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, adanya kepercayaan atau trust. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Nah, kepercayaan diri ini memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualistis, dan ketidakketergantungan yang bisa kita artikan sebagai modal utama kita dalam berwirausaha agar usaha kita lebih dipercaya oleh orang-orang banyak, terutamanya konsumen kita gitu. Jikalau kita punya kepercayaan diri yang tinggi serta keyakinan, juga sifat optimisme, kemungkinan tidak akan menyebabkan keraguan bagi konsumen atau pelanggan yang bergabung dengan kita. Oke, di sini saya sebagai presenter ketiga, yaitu menjelaskan tentang fungsi leadership dalam wirausaha, yang dimana di dalam leadership fungsi di sini ada dua aspek, yaitu yang pertama bagian perencana dan yang kedua itu bagian pemikir. Yang dimana bagian perencana fungsinya yaitu menyusun rencana yang baik sehingga tindakannya terarah menuju kepada tujuan satu tujuan, yaitu tujuan yang sama. Dan untuk aspek kedua yaitu pemikir, yang dimana pemikir ini berfungsi untuk tampil sebagai seorang pemikir dengan daya karyanya dan dapat menggambarkan suatu gagasan yang praktis dan mudah dan dapat diterima oleh seluruh anggota di dalam fungsi leadership kewirausahaan tersebut. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kunci sukses dalam kewirausahaan. Sebagai calon pelaku pengusaha, pastinya kita harus memiliki sikap dan sifat dalam berwirausaha. Nah, di sini kita memiliki 11 tips ya, teman-teman. Yang pertama, kemampuan mengatur diri sendiri. Kita sebagai calon leadership, bagaimana cara kita bisa memanage diri kita sendiri, mengatur jadwal dan lain-lain. Yang kedua, bertindak secara strategis. Bagaimana cara kita bisa pengelolaan waktunya dan pengelolaan manajemen dalam berpakaian atau yang lain sebagainya. Selanjutnya, komunikator yang efektif. Bagaimana kita bisa memperbaiki komunikasi kita dari segi bawahan, atasan dan lain sebagainya. Bagaimana kita memiliki sisi efektif dan positif dari segi komunikator yang baik seperti itu. Selanjutnya, memiliki sikap yang bertanggung jawab. Pasti ya teman-teman, sebagai leadership atau calon pengusaha, pasti kita harus memiliki sifat yang bertanggung jawab sebagai apa tugas yang telah kita emban seperti itu. Selanjutnya, merancang tujuan dengan jelas dan tekun dalam mengejar impian. Pasti teman-teman, setiap seseorang pasti memiliki tujuan dan setiap orang pasti memiliki impian. Dan bagaimana cara kita bisa mengejar impian dan tujuan tersebut dengan baik, dengan cara bagaimana kita terus mengupgrade diri kita sendiri. Memiliki visi masa depan jangka panjang, tidak hanya sementara ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki visi misi yang terus terulang dan terupgrade, bagaimana itu bisa berkelanjutan ke depan. Jadi tidak hanya sementara teman-teman. Dan yang ketujuh, menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, ini bagaimana cara kita bisa memiliki manajemen masalah. Jadi bagaimana kita ketika dihadapi oleh konflik ataupun masalah yang ada di perusahaan, kita dapat memiliki solution yang baik. Bagaimana kita bisa memiliki step by step cara penyelesaian konflik tersebut, teman-teman. Jadi kita tidak boleh lari dari masalah ya, teman-teman. Selanjutnya,
pengembangan kreativitas dan inovasi. Setiap pengusaha yang baik pastinya memiliki inovasi-inovasi setiap tahun atau setiap trendingnya teman-teman, karena setiap masa pasti akan memiliki upgrade seperti itu demi keberlangsungan dan kesuksesan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengembangan kerja sama dalam tim. Pasti ya teman-teman, karena di sebuah perusahaan tidak hanya individual saja yang bekerja, tapi pasti ada yang namanya tim. Nah, bagaimana kita saling berkolaborasi sesama tim, bagaimana kita bisa menciptakan kerjasama yang baik sesama tim demi menunjang kesuksesan dalam perusahaan tersebut. Menciptakan hubungan yang tak terputus, sama seperti yang di awal tadi, komunikasi itu sangat penting untuk menghubungkan antara tim satu dengan tim yang lainnya sehingga menciptakan ruang yang baik ya teman-teman. Dan yang terakhir, mengembangkan kecerdasan di berbagai bidang. Jadi tidak harus monoton pada satu bidang ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menguasai, setidaknya memahami beberapa bidang sehingga kita dapat menyatukan perspektif, menyatukan visi misi kita yang awal tadi demi keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, itu saja teman-teman beberapa cara kunci sukses dalam kewirausahaan. Mungkin nanti teman-teman memiliki salah satu trik atau tips yang lainnya, bisa deh teman-teman saling komen ataupun teman-teman bisa saling memberi masukan atau solusi ya teman-teman. Mungkin itu saja dari tim kami. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan dari kami tentang leadership dalam kewirausahaan. Dan untuk referensinya kita ambil dari beberapa sumber yang bisa kalian baca dan pelajari sendiri. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.